Selamat siang dan selamat datang di salah satu acara rangkaian webinar Internship Preparation Series, yaitu Communication Skill for Workplace Success, Written Communication, yang diadakan oleh CDC Visipol UGM yang bekerja sama dengan Bright Internship. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh CDC Visipol UGM ini, dan belum mengikuti akun Instagram CDC, mungkin teman-teman bisa melakukan follow akun terlebih dahulu, karena teman-teman akan mendapatkan informasi terbaru dan tentu saja menarik seputar Internship Preparation Series. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman peserta semua? Saya harap baik-baik aja ya, karena kondisi sekarang ini lagi kurang mengenakan dengan tingginya kasus ya. Saya harap semua dalam keadaan yang baik. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Felicitas yang hari ini akan memandu acara webinar Communication Skill pada siang hari ini dari CDC Visipol UGM. Dan webinar Internship Preparation Series kali ini merupakan kolaborasi antara CDC Visipol UGM dengan pihak Bright Internship yang berupa pembekalan magang dan diselenggarakan sebagai upaya mempersiapkan mahasiswa dengan berbagai pengetahuan serta skill atau kemampuan yang dapat berguna untuk menunjang proses kegiatan magang di instansi-instansi tertentu. Nah, webinar tentang Communication Skill for Workplace Success, Written Communication, ini merupakan webinar kedua dari rangkaian Internship Preparation Series di semester genap tahun 2022 ini. Pada webinar kali ini, kami mendatangkan pembicara yang spesial dan merupakan seorang expert di bidangnya, yaitu Mbak Florencia Wiono Daryanto. Beliau merupakan CEO sekaligus founder dari Bright Internship. Pada kesempatan kali ini, Mbak Flo akan membawakan materi tentang written communication tentunya. Dan mungkin Mbak Flo bisa menyalakan mic dan menyapa peserta terlebih dahulu. Halo, selamat siang semuanya. Siang, Feli. Siang, Mbak. Sehat-sehat aja kan, Mbak? Sehat-sehat. Semoga teman-teman sehat semua ya. Iya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan beberapa rules dalam mengikuti webinar kali ini. Teman-teman diharapkan bisa mengikuti hingga sesi akhir webinar, serta dapat mematikan mikrofon guna menjaga kondisi tetap kondusif, dan akan ada pembagian door prize dengan total 150.000 bagi peserta penanya terbaik. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan Bright Internship Giveaway dengan cara follow akun Instagram Bright Internship, kemudian upload Instagram Story atau feed tentang webinar pada hari ini dengan nge-tag Bright Internship dan CDC Visipol UGM. Selain itu juga akan ada satu career prep training berupa CV atau interview training untuk 3 penanya terbaik gitu ya. Nah, apabila teman-teman peserta memiliki pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom chat atau nanti saat sesi pertanyaan bisa menyalakan mikrofon untuk bertanya secara langsung kepada Mbak Flo gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Mbak Flo untuk memulai sesi presentasi pada webinar siang hari ini. Silahkan Mbak Flo. Oke, thank you, Feli. Nah, saya sapa dulu kali ya teman-teman untuk bisa yang hadir semuanya pada hari ini. Ini dari tadi pagi di Surabaya hujan. Di Jogja gimana, Fel? Di Jogja nih kayak panas-panas mendung gundah gulana gitu Mbak cuacanya. Oke, sama ya. Jadi hari ini juga mendung dari tadi pagi hujan. Semoga ini internetnya nggak masalah, tapi just in case teman-teman ada yang nggak jelas atau teman-teman merasa saya terlalu cepat berbicara, let me know. Nanti kita bisa bahas juga, kita bisa diskusi lebih lanjut di Q&A session di belakang. Nah, teman-teman di sini saya pengen tahu dulu deh dari teman-teman. Kira-kira dari sini yang merasa verbal communication lebih mudah daripada written communication. Ada nggak? Kasih saya reaction dong, boleh jempol, boleh smiley face atau love. Ada nggak yang merasa verbal communication itu lebih gampang daripada menulis? Ada nggak? Oke, saya lihat ada beberapa yang udah kasih jempol. Oke, verbal lebih mudah ya. Berarti yang lain merasa menulis written communication lebih mudah.
Gimana? Kalau Feli gimana, Fel? Lebih mudah ngobrol atau lebih mudah mengirim pesan tertulis? Lebih mudah ngobrol sih Mbak kalau saya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Boleh host bisa tolong able untuk bisa share screen. Masih belum bisa ini saya untuk share screen. Bisa dibantu oleh host. Oke, sudah. Oke, hari ini topiknya keren banget, written communication skills for workplace success, karena memang kalau di tempat kerja itu written communication-nya beda. Dari teman-teman yang mungkin sekarang ada di kampus, ataupun di sekolah, di rumah, dengan pacar, dengan teman, dengan sahabat, itu level written communication-nya itu beda. Kalau di kantor memang dalam tanda kutip lebih profesional sih ya, tapi lebih profesional seperti apa, nanti kita bahas di belakang. Nah, perkenalan dulu, nama saya Florencia, teman-teman bisa panggil saya Flo, mau Flo, mau Mbak Flo, Miss Flo, anything teman-teman bisa panggil saya itu. Kemudian Carly CEO at Bright Internships. Di Bright Internships kita banyak melakukan career preparation dan juga internship placement untuk teman-teman di dalam dan juga di luar negeri. Kemudian saya punya 10 years experience in interning dan working professionals di Indonesia dan juga di beberapa negara di luar negeri. Nah, untuk teman-teman yang sedang cari magang ataupun masih bingung nih karir kedepannya mau kemana, pengen coba internship dulu. Nah, teman-teman bisa kepoin Bright Internships. Kita punya banyak program yang keren-keren, mulai dari Global Internship Program, kemudian Asia Virtual Internship, Paid Hospitality Internship, dan juga Career Preparation. Oke. Hari ini kita akan bahas effective workplace communication, written communication, dan fokus di 3 hal, yaitu email, WhatsApp, dan juga MOU, beberapa sampel, dan juga tips. Nah, sebelum kita go deeper, saya mau sharing dulu nih, mungkin ini yang sangat general ya, yang very basic, kalau misalnya ada 4 cara untuk komunikasi. Jadi yang pertama itu dari verbal, face to face bisa, ataupun phone call, video call, kemudian yang non verbal dari facial expressions, kemudian dari tatap mata, dari gesture ataupun body language. Jadi teman-teman mungkin kadang-kadang nggak sadar bahwa facial expression teman-teman ataupun body language-nya teman-teman itu berbicara. Jadi teman-teman waktu itu lagi sedih atau lagi marah atau lagi punya sesuatu yang pengen diutarakan, itu semuanya kelihatan melalui non-verbal communications. Nah, hari ini kita akan bahas yang written communication. Banyak banget, mulai dari email, social media post, WhatsApp, ataupun Telegram, ataupun report, memo, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi satu one way of communication yang biasanya banyak diminati oleh teman-teman millennials, anak-anak muda, yaitu visual communication, melalui video atau image. Nah, terkait written communication sendiri, banyak banget fakta-fakta yang menarik. Jadi yang pertama, 57% dari perusahaan employees itu report kalau mereka tidak diberikan given clear directions. Mungkin ini teman-teman, ini juga happen ketika teman-teman di kampus, ketika ada satu di kerja kelompok, teman-teman setelah meeting bareng, terus oke, semuanya ini si A kerjain ini, si B kerjain ini, si C kerjain ini, tapi ternyata teman-teman setelah meeting itu masih clueless, masih bingung juga, ini kita ngapain ya? Nah, itu berarti tanda-tandanya itu komunikasinya nggak efektif. Teman-teman not being given clear directions. Ini sama juga happen di tempat kerja. Kalau selain itu ada 69% managers itu bilang dia itu nggak comfortable untuk berkomunikasi dengan employees in general. Nah, ini udah level managerial level teman-teman, dan ini 69% mereka merasakan nggak comfortable. Nah, kemudian ada lagi 70% dari karyawan itu mereka bilang mereka ini disengage. Dalam artian mereka ini merasa kayak nggak nyambung di kantor, jadi nggak nyaman, komunikasinya nggak match. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari, dan salah satunya dengan punya communication yang bagus. Jadi kalau misalnya minggu lalu ya, kayaknya di CDC itu ada verbal communication, minggu ini kita akan bahas di written communication. Nah,
basically untuk menghindari hal-hal yang tadi diperlukan effective workplace communication. Nah, effective workplace communication itu seperti apa sih yang komunikasi yang efektif? Jadi simpelnya gini, ketika kita memberikan message ataupun pesan, pesan itu diterima secara akurat oleh pendengar ataupun oleh pembaca. Nah, itu namanya komunikasinya berjalan dengan efektif. Kenapa kalau ini di kantor ini sangat penting? Karena yang pertama, ketika kita diberikan clear directions, otomatis kita akan langsung bekerja tepat sasaran, kerjanya benar, dan productivity pasti meningkat. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah ini yang sering happening di kantor, mungkin teman-teman yang udah pernah magang ataupun yang udah pernah freelancing, itu ketika komunikasinya nggak berjalan efektif, banyak banget isu, banyak yang misunderstanding, dan ketika teman-teman banyak misunderstanding, itu pasti problemnya banyak banget. Karena di setiap kantor kan setiap hari pasti ada isu ya, pasti ada problem. Ditambah ketika komunikasinya nggak bagus, pasti lebih banyak. Problem akan arise, problem akan semakin meningkat. Jadi dengan adanya effective communication, kita berharap bahwa problem-problem itu bisa kita solve. Dan dengan adanya less misunderstanding. Kemudian yang ketiga, effective communication itu bisa lead to a good teamwork. Nah, ketika kita punya good teamwork, pasti dong kita senang ke kantor, kita happy, dan itu adanya healthy corporate culture. Nah, basically kalau di kantor itu sifatnya komunikasi is one of the important points untuk teman-teman harus bisa master, entah itu share verbal ataupun written. Nah, kita masuk di written communication. Intinya apa sih kalau misalnya ditanyain written communication itu yang seperti apa? Basically, ketika kita sending message, pesan, ataupun instruction, orders di dalam bentuk tertulis melalui apapun, mau itu reports, mau itu memos, mau itu bulletin, mau itu MOU, manuals, itu semuanya namanya written communication. Dan yang unik dari written communication ini sifatnya permanen. Ketika kita bilang ini permanen, bayangkan ketika kita udah send message ataupun email, dan itu kita nggak bisa tarik balik. Pembaca itu udah kayak mereka udah read our message, dan itu sifatnya permanen. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan sesuatu informasi yang teman-teman membutuhkan record, pastikan itu dalam bentuk tertulis. Let's say gini, misalnya siapa di sini, Feli deh, Feli di tempat kerja. Itu dia dibilangin oleh supervisornya, oke, Feli next month kita bonusnya 2 kali lipat. Nah, kalau misalnya itu nggak sifatnya tertulis, kadang-kadang sometimes it happens ketika bulan depan ditungguin bonusnya nggak 2 kali lipat, itu kita nggak dapat bonusnya karena tidak ada bukti tertulis, dan supervisornya Feli bisa bilang enggak, saya nggak ngomong seperti itu, ataupun dia lupa. Nah, basically kalau misalnya itu dibutuhkan record ataupun itu info yang sangat penting, pastikan itu tertulis karena written communication ini sifatnya permanen. Ini juga supporting Isaac statement, writing isn't letters on paper, it's communication, it's memory. Jadi ini bukan ketika kita tulis itu bukan hal yang sepele, karena menulis itu juga banyak banget skills yang kita harus pelajari. Ini itu adalah sebuah bentuk komunikasi, dan itu sifatnya it's a memory. Good writing, satu, konten. Ketika teman-teman menulis dalam bentuk apapun itu, mau email, mau WhatsApp, dan lain sebagainya, satu yang paling penting teman-teman diskusi tentang konten. Nah, di konten ini teman-teman melihat what information is needed. Satu, necessary information. Nah, ini kenapa saya highlight tulisan necessary. Karena kadang-kadang kita memberikan info yang nggak nyambung, ataupun yang nggak dibutuhkan, ataupun seringnya too much information, ataupun too detail. Nah, ini teman-teman misalnya ditanyain, oke, kamu udah makan belum? Pendengar hanya ingin pembaca hanya ingin membaca, oke, saya sudah makan atau saya belum makan. Tapi sometimes kita sebagai pengirim pesan kita bilang, oh iya saya sudah makan, saya makannya di sini sama siapa, makan apa. Nah, sometimes ketika itu di tempat kerja itu bisa dikategorikan sebagai too much information ataupun informasi yang terlalu detail. Be careful with it. Nah, yang kedua,
kalau misalnya tadi kita bilang kontennya kita kadang-kadang too much information ataupun detail, tapi ada beberapa dari kita yang memberikan konten-konten yang kurang. Jadi kita tidak memberikan full pictures untuk pembaca. Nah, misalnya teman-teman di kantor ada scheduling an online meeting. Nah, ketika teman-teman schedule online meeting, boleh dong belas sekali mengirimkan pesan yang komplit, dalam artian misalnya kita scheduling meeting itu tentang ini, kemudian time, date, platformnya apa, siapa yang attending, kemudian all the details untuk menghindari back and forth communication and questions. Bayangin ya, misalnya teman-teman email ke supervisor, terus oke Pak, Bu, kita ada meeting nih besok, kemudian dibalas lagi email, oke, jam berapa? Kemudian teman-teman jawab, oke, jam 7. Oke, meetingnya tentang apa? Kemudian dibalas lagi, meetingnya tentang ini Pak. Kemudian, dengan siapa? Nah, itu kan back and forth ya, back and forth communication. Nah, itu yang harus kita hindari. Ketika di sebuah konten itu, berikan necessary information, jangan too much information, tapi teman-teman harus give the full pictures. Nah, kalau di sini sounds contradicting, teman-teman masih mulai berpikir bahwa aduh, kok ribet ya, ternyata hanya sekedar menulis dan konten apa yang diberikan, tapi as time goes by, teman-teman pasti akan tahu. Nanti pasti dengan banyaknya teman-teman lebih sering menulis, itu teman-teman akan tahu, oke, ternyata konten yang necessary itu yang ini. Ternyata konten seperti ini nggak perlu. Oh, ternyata konten yang seperti ini itu udah full picture, ataupun ternyata kurang. Dengan adanya beberapa tips nanti di belakang, teman-teman semoga sudah bisa dapat ini ya, get ini full pictures lagi, mendapatkan contoh-contoh mungkin ya nanti bisa di belakang. Nah, yang pertama kita bahas tentang email. Kalau email biasanya saya yakin semuanya di sini udah familiar kan dengan email. Jadi di atas biasanya ada to, ada CC, ada BCC. Teman-teman kalau misalnya kita direct email kita kepada seseorang, kita bisa tuliskan nama mereka di to, kepada siapa. Kemudian kalau misalnya di CC, itu di carbon copy, itu berarti kita mau mereka untuk tahu, involve, ataupun mereka baca emailnya meskipun tidak ditujukan untuk mereka. Ada lagi di sini ada BCC, ada blind carbon copy. Nah, itu sifatnya ketika kita BCC seseorang, kita nggak mau orang-orang lain yang kita kirim email itu tahu bahwa kita sebenarnya mengirimkan pesan juga ke orang ini. Nah, itu bedanya ya, CC sama BCC. Kemudian subject line ini biasanya yang simple, short, tapi kurang lebih udah bisa describe, oh email ini tentang apa. Kemudian ada greetings. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris ataupun di kantor, kebanyakan kalau misalnya di Jakarta ataupun di Indonesia ataupun di multinational company ataupun di international companies, dan tapi di startup sekarang juga udah banyak ya. Sekarang mereka starting dengan dear siapa. Kalau teman-teman biasanya yang sangat formal, itu biasanya yang terhormat siapa. Nah, itu bisa dimulai dengan itu dulu untuk di email. Kemudian ada introduction. Introduction-nya ini bebas. Mau teman-teman introduction, misalnya belum kenal, teman-teman bisa starting with your name. Ataupun teman-teman bisa langsung direct, kalau udah kenal dan emailnya udah back and forth, teman-teman bisa skip ini dan langsung ke purpose. Nah, setelah purpose ini di akhir email, biasanya ada call to action ataupun closing. Kalau email itu requesting untuk meeting, call to action atau closingnya bisa ditanyain, bisa nggak available nggak untuk meeting. Ataupun misalnya kalau teman-teman sharing informasi produk and services di kantor. Nah, call to action ataupun closingnya teman-teman bisa tuliskan, oke, mungkin apakah berminat untuk bisa get into know more information tentang produk dan service kita dan lain sebagainya. Nah, itu pasti di belakang ada tujuannya, ada call to action ataupun ada closing. Nah, basically ini email simple dan di bawah sendiri biasanya ada email signature. Email signature teman-teman biasanya follow company rules. Banyak dari company yang punya template ataupun simpelnya ada nama teman-teman, kemudian posisi, perusahaan apa, phone, dan juga segala sosial media. Biasanya simpelnya itu. Nah, kalau misalnya body email examples, nah ini ada ilustrasi nih. Teman-teman, let's say
you imagine yourself inside the company ya, teman-teman ada di dalam perusahaan. Jadi ketika teman-teman dan kolega teman-teman itu assign a project yang harus dikumpulkan maksimum Rabu. Nah, teman-teman ini kerjaannya udah selesai karena teman-teman ini kerjaannya cepat. Tapi yang punya kolega teman-teman belum selesai. Kira-kira ada yang berani di sini drafting email di kolom komentar nggak? Ada nggak di sini? Karena hari ini tentang written communication ya, jadi kita banyak menulis, kita banyak workshop untuk nulis untuk teman-teman. Jadi teman-teman sebisa mungkin bisa gunakan kolom komentar di Zoom ini, atau teman-teman kalau mau unmute juga boleh. Jadi bebas. Ada nggak teman-teman yang coba? Kira-kira ketika kita mau mengingatkan teman-teman kita emailnya seperti apa? Ada nggak? Boleh 1 atau 2 orang aja untuk starting. Nanti kita bisa review bareng-bareng. Ada nggak? Yuk silahkan, siapa yang mau mencoba? Simple aja, mungkin 2 lines ataupun 1 line, itu nggak apa-apa. Ada nggak teman-teman? Intinya kita pengen mengingatkan kolega kita untuk bisa submit ke klien maksimal hari Rabu. Oke, sebentar ini ada. Oh belum, oke. Ada nggak teman-teman? Mungkin masih malu-malu ya, Vira ya. Saya kasih contoh dulu kali ya. Saya kasih contoh. Ini ada 2. Saya punya contoh 2. Salah satu pesan bunyinya I need the report to be done on Wednesday noon or we will lose the deal. Kemudian yang kedua, thank you for your great effort that you put for this project. Would you please send me the report by Wednesday noon so that we can have enough time to close the deal? Nah, teman-teman kalau ada 2 pilihan email ini, teman-teman pilih yang mana? Yang pertama atau kedua? Oke, ada yang pilih 2 nih. Rizky pilih yang kedua. Oke, Ahmad pilih yang kedua. Nah, teman-teman ini sebenarnya isinya sama. Isinya I need the report to be done on Wednesday. Ataupun yang kedua, would you send me the report by Wednesday? Sebenarnya isinya sama, tapi tone-nya beda ya. Kerasa ya teman-teman ya. Tone-nya beda, kemudian isinya beda. Nah itu the beauty of the written communication. Jadi ketika teman-teman menulis itu pastikan meskipun kontennya sama, ketika itu bisa diperhalus, kemudian bisa tidak menimbulkan misunderstanding, then you go for it. Jadi yang kedua ini benar untuk teman-teman exactly yang nomor 2. Kalau yang pertama misalnya kita yang sebagai penerima email kita diingatkan saya minta tolong ya, reportnya Wednesday noon ya, atau kita bakal nggak dapat kontraknya. Nah itu kan sound scary. Nah basically itu kalau misalnya di body email. Dan ada beberapa cerita-cerita email ini gone wrong, teman-teman. Contohnya ini, ketika ada seseorang yang email bos mereka asking him what he was cooking me for dinner. Karena apa? Karena itu namanya sama dengan nama suaminya. Nah, jadi tips 1, email, karena email ini very sensitif kalau saya bilang. Jadi tips yang nomor 1, teman-teman harus pay attention. Siapa audiensnya, siapa yang receiver emailnya. Kenapa kok komunikasi dengan orang itu, entah teman-teman mau inform, ataupun mau persuade, ataupun hanya mau connect, ataupun to complain. Jadi teman-teman please check. Karena bayangkan kita salah email, kemudian kita memberikan email sesuatu yang misalnya komplain atau ini kayak ceritanya ini dia salah namanya karena namanya sama. Well, definitely jangan sampai ketika di tempat kerja teman-teman melakukan seperti itu tips nomor 1. Kemudian ada yang kedua, email gone wrong lagi ketika ada seseorang yang kirim ke semua office member dan isinya kayak really sorry about last night, maaf ya kemarin, misalnya kayak gitu. Dan itu ternyata ada secret office romance yang akhirnya terbuka, semuanya udah tahu. Jadi lesson learned di sini kita harus tahu bahwa siapa yang kita reply, apakah itu reply all, apakah kita forward, resipiennya siapa, apakah di BCC ataupun di BCC. Jadi be careful karena biasanya di kantor itu kita punya ini ya special email, misalnya ada email groups, itu begitu kita isi itu udah sending to all. Nah
definitely you need to know bedanya, CC, BCC, recipient, forward, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih yang pernah cerita, teman-teman komplain tentang maaf, how much of an idiot he is. Ya, sorry to say. Jadi teman-teman komplain, tapi karena sebenarnya komplainnya nggak ke bos ya, tapi komplainnya ke orang lain. Tapi ternyata ini emailnya kekirim ke bos itu, karena kita kepikiran, oke, saya mau komplain nih, let's say saya mau komplain ke siapa, Sulis di sini yang dari tadi ini lagi senyum-senyum ya, Sulis karena membayangkan mungkin ya. Jadi saya mau komplain nih ke Pak Sulis, tapi ternyata saya ngirimnya ke Sulis. Nah itu malu banget kan ya teman-teman. Definitely teman-teman tips yang nomor 3, recheck thoroughly before sending. Karena sometimes apa yang kita pikirkan, kita mau marah, kita mau komplain, ternyata kirimnya ke orang itu. Nah, yang keempat, pasti yang penting write a clear subject line. Ketika teman-teman mengirimkan email, itu biasanya di atas itu di subject udah ada, paling enggak kita tahu apakah ini urgent ataupun ini invitation atau apa. Jadi clear subject line itu penting. Kemudian tips yang selanjutnya ini nice format. Mau dari font style, mau font size, ataupun space-nya. Nah, teman-teman biasanya di email yang standar sih 12 ataupun 14 kalau misalnya font size. Font style juga yang mudah dibaca. Karena kalau terlalu ribet, kecil, nggak bisa dibaca, itu biasanya para penerima ini juga bingung. Nah, kemudian yang keenam, biasanya untuk highlight, teman-teman bisa pakai italic atau bold. Jadi sebisa mungkin nggak pakai block letters. Karena ketika block letters itu kalau di email ya, di written communication itu kesannya kayak marah. Nggak hanya di email sih, mungkin di WhatsApp ataupun di chat itu juga kayak, kalau misalnya blocks itu kayaknya kita ini lagi tense-nya tinggi, lagi marah banget. Use italic atau bold untuk highlight. Nah, kemudian yang ke-7, itu attach files with appropriate. Nah, siapa di sini yang sering malas ketika attach file itu namanya nggak di rename. Jadi namanya kadang-kadang A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ketika kita download, itu akan terdownload dengan nama yang sama. Jadi sebisa mungkin ketika di kantor pakai format dari corporate dengan nama yang sesuai. Kemudian email signature, tadi udah kita bahas sedikit, email signature-nya nama dan kontak list. Nah, untuk WhatsApp, banyak cerita lucu kalau WhatsApp bakal lebih banyak dari email. Ketika ini ada seseorang yang komplain again ke bosnya, dia bilang company undervaluing dia karena dia sebenarnya adalah sebuah dalam tanda kutip berlian. Dan si bosnya bilang, oke, hai berlian, we need to talk. Seperti itu. Nah, itu ketika teman-teman punya bad day in the office, mau komplain ataupun mau membicarakan sesuatu tentang supervisor teman-teman, definitely be careful tentang ini, karena ini banyak banget yang happening di sini. Ataupun yang kedua, ketika teman-teman ini ada di WhatsApp, ini misalnya dia kirim ke bos, oke, bos, I'm serious, bos lady, my paycheck, dan lain sebagainya. Ini banyak banget juga happening. Kalau kita lihat yang di kedua ini, nada tone-nya nggak terlalu resmi ya. Mungkin itu di kantornya dia dengan bosnya udah ada lebih ke friendly relationship. Tapi biasanya kalau di kantor kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang professional. Nah, banyak banget WhatsApp gone wrong, cerita WhatsApp gone wrong juga. Nah, tipsnya apa kalau di WhatsApp? Satu, biasanya teman-teman harus ask permission. Nggak semuanya yang di kantor itu convenient dengan menggunakan WhatsApp, apalagi mengirimkan WhatsApp pribadi. Nah, kalau ataupun ke klien, ketika teman-teman itu menghubungi klien ataupun kolega, tanyain aja, convenient nggak untuk bisa dikontak lewat WhatsApp? Convenient nggak? Atau bisa di-call via WhatsApp seperti itu. Satu, ask permission. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman pay attention to timing. Nah, saya sering dapat message kadang-kadang dari teman-teman itu jam 12 malam, jam 1 malam. Ataupun teman-teman di sini ada nggak yang sering WhatsApp lecture-nya ataupun gurunya tengah malam ataupun bahkan pagi subuh. Nah, itu ketika di kantor juga pay attention to timing. Biasanya off working hour,
Kalau misalnya itu masih jam 8, jam 9 itu masih oke. Tapi ketika udah malam, udah jam 1, jam 2, dan teman-teman requesting untuk bisa dapat balasan yang cepat, itu dinilai agak inappropriate kalau misalnya di kantor. Pay attention to the timing. Kemudian group chat. Ketika teman-teman membentuk sebuah grup, have a relevant group name, dan sebutkan purpose-nya apa. Kalau misalnya itu hanya grup WhatsApp chat yang sifatnya long lasting, ataupun yang ini hanya membentuk grup ini hanya untuk kegiatan event yang akan kita laksanakan minggu depan untuk koordinasi, let's say, dan setelah itu akan dihapus. Nah, itu jadi purpose-nya harus jelas. Ketika kita mau mengundang orang ke grup chat kita, jangan lupa juga ask permission. Nah, ini yang banyak juga dilakukan, do not send inappropriate jokes. Kalau misalnya ke WhatsApp kantor, hindari, ataupun porn dan lain sebagainya, hindari untuk mengirim itu, karena ini untuk di kantor dan itu ingat sifatnya permanen. Ketika itu dan dilihat oleh kolega-kolega kita mengirimkan sesuatu yang inappropriate, mereka akan ada sesuatu impresi, kita nih anaknya seperti ini, yang mungkin kita merasa ini lucu, tapi menurut mereka nggak lucu. Jadi be careful with it. Kemudian be careful of what you say, karena again kalau misalnya written communication itu sifatnya permanen. Nah, kita bahas sedikit tentang MOU. Untuk di MOU ini, ketika teman-teman melakukan internship ataupun ketika teman-teman nanti kerja secara full time, sedikit banyak teman-teman akan bersinggungan dengan yang namanya MOU. Nah, Memorandum of Understanding. Simpelnya ini adalah written agreement antara parties yang di dalamnya ada banyak konten-konten, mulai dari yang pertama ada judul MOU, biasanya di atas ada opening dates-nya siapa, kemudian parties-nya siapa aja. Mungkin yang saya mau highlight di sini ada important points. Jadi yang pertama itu biasanya purpose-nya MOU ini untuk apa. Kemudian ada terms and conditions, ketentuan, kemudian ada responsibilities-nya untuk setiap parties apa, timeline di MOU, jurisdiction ini lebih ke kalau seandainya ada dispute ke depan, kira-kira ke pengadilan negeri mana, let's say pengadilan negeri di Surabaya ataupun di Jakarta dan lain sebagainya, itu jurisdiction. Kemudian termination, ketika MOU ini mau di-terminate ataupun diselesaikan, itu bagaimana sih step-nya, itu termination, ataupun di dispute resolution, kalau ada dispute ataupun pertengkaran, persengketaan, itu bagaimana resolusinya. Masih banyak banget, tapi kurang lebih kalau untuk MOU isinya ini. Closing, kemudian ada acknowledge and agreed, dan dates-nya di bawah, signatures. Simple, nggak ada format khusus untuk MOU, yang penting rapi, yang penting bisa dibaca enak, kemudian kata-katanya nggak ambigu. Kalau untuk formatnya seperti apa, nggak ada yang sangat baku kalau misalnya untuk MOU. Nah, banyak banget juga cerita paperwork gone wrong, MOU gone wrong, ataupun reports. Nah, ini yang waktu itu sempat trending ya di Twitter ya, ketika ada seorang dosen yang mendapatkan sebuah reports dari students-nya, ketika students-nya itu lupa nama profesornya siapa. Di sini masih ada tulisan profesor, yaitu kemudian 4,500. Nah, ini masih banyak notes kecil yang teman-teman kadang-kadang lupa hapus. Nah, di MOU juga biasanya banyak banget. Kadang-kadang yang sering kita dapat ya, misalnya TOR kegiatan atau MOU kegiatan, ternyata di kegiatan itu masih bukan nama perusahaan kita, tapi nama perusahaan yang lain. Nah, itu be careful teman-teman. Seperti ini, misalnya lupa namanya siapa ya, namanya Kak Florencia, tapi lupa misalnya tulisannya Kak siapa yang lain. Nah, itu ada banyak notes di situ yang teman-teman lupa hapus. Definitely banyak banget cerita-cerita yang lucu di MOU juga ataupun reports. Satu, kalau misalnya kita udah tahu banyak banget teman-teman yang nggak detail ataupun kadang-kadang lupa untuk recheck. Satu, teman-teman harus ingat bahwa setiap MOU itu beda. Let's say kayak hari ini kerjasama dengan CDC Sipol. Nah, mereka provide ke kita dokumen. Nah, dokumen itu mungkin kerjasama dengan Bright Internship itu lain dengan kerjasama dengan pihak lain. Nah, definitely teman-teman harus customize.
karena setiap agreement itu biasanya goal-nya beda. Kemudian yang kedua, harus clear important points-nya apa. Kurang lebih dari MOU ini yang penting itu apa aja sih. Kemudian jangan lupa do not underestimate juga drafting dan negotiation. MOU itu again sifatnya enggak yang kayak very rigid, itu enggak, tapi di dalamnya bakal banyak proses negosiasi, redraft, drafting lagi, dan juga yang penting itu review before sending untuk avoid yang tadi kayak misalnya kita salah sebut nama dan lain sebagainya. Dan setelah kita review sending, kita dapat MOU-nya lagi. Sebelum signing, final check. Karena kadang-kadang dari counterpart kita, mereka ada merubah sedikit lagi, ataupun kita ada updatean lagi, ada drafting lagi. Nah, itu teman-teman pastikan untuk selalu final check before signing. Nah, kita udah masuk ke writing tips. Satu, be clear and concise, karena definitely, again, teman-teman satu konten, apakah kontennya itu necessary? Yang kedua, apakah necessary content itu telah memberikan full picture? Yang kedua itu ya, be concise. Kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa use the right tone ataupun grammar. Kalau percaya atau nggak percaya, kalau teman-teman menulis sesuatu itu ada tones-nya. Nggak hanya bicara aja yang ada tones-nya, kita marah, kita sedih, kita senang. Tapi ketika kita membaca tulisan, itu kita akan ada sebuah tone ataupun impresi yang merasa, oh anak ini ketika lagi nulis ini dia lagi excited. Oh anak ini ketika nulis ini dia kayaknya lagi males atau gimana. Setiap tulisan tuh ada tone-nya. Dan kalau teman-teman menuliskan pakai bahasa Inggris ataupun yang ada grammar-grammar tertentu ataupun bahasa lainnya, be careful. Karena kadang-kadang salah grammar, salah arti. Nah, itu kalau untuk writing. Kemudian formatting. Ketika teman-teman menulis, pastikan format teman-teman itu rapi. Karena kadang-kadang ada nggak di sini, saya punya teman yang kalau nulis nggak ada titik koma, nggak ada spasi, nggak jelas. Jadi kita bacanya juga bingung. Karena kadang-kadang memberikan arti yang berbeda. Jadi teman-teman rapikan. Pakai kalau misalnya membutuhkan spasi supaya lebih jelas di spasi, kemudian ketika mau teman-teman ada emphasize itu di bold, ataupun ketika teman-teman membutuhkan suatu apa ya misalnya ini yang ada highlight, teman-teman kalau mau di italic juga boleh. Kalau ada titik koma jangan lupa. Tanda seru, tanda tanya itu be careful with it. Kemudian tips yang selanjutnya itu use simple language. Memang di beberapa tulisan ya kita perlu dengan menggunakan bahasa-bahasa tulisan yang memang lebih dalam tanda kutip high level dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di corporate biasanya kita lebih banyak menggunakan simple language yang bisa dimengerti oleh semua orang yang membaca. Karena ketika kita menggunakan simple language itu semua orang mungkin dari kalangan level manajerial ataupun di level interns ataupun semuanya itu semuanya bisa mengerti. Jadi pastikan tulisan teman-teman itu simple dan juga bisa dibaca dengan jelas oleh pembacanya. Kemudian tips yang selanjutnya itu use different approach to different people. Di suatu perusahaan mungkin ketika teman-teman udah masuk dan jadi intern 2 bulan ataupun 3 bulan ataupun jadi full time employee, teman-teman merasa wah si A ini kayaknya lebih suka di WhatsApp, si B ini lebih suka di email, si C ini ternyata kayaknya nggak pernah dibaca deh email kita, nggak pernah dibaca WhatsApp kita, kayaknya di call aja lebih cepat. Nah itu use different approach to different people. Jadi dan setiap orang ketika kita message terutama ke atasan ya, yang mereka punya waktunya itu memang benar-benar rigid, yang waktunya benar-benar full schedule. Dia nggak mungkin membaca tulisan teman-teman yang penuh dengan flowery words, yang penuh dengan kata-kata yang unnecessary meskipun cantik. Tapi pastikan kalau misalnya itu simple, jelas, straightforward. Kemudian ada lagi tipsnya untuk writing tips, takes time to review. Sebelum dikirim, pastikan nggak ada typo, kemudian grammarnya betul juga, di review apakah bahasanya ini tone-nya sudah tepat,
definitely takes time. Kalau perlu, teman-teman ask other to proofread. Jadi kalau misalnya kita di awal-awal mungkin kita masih ragu, kita masih bingung cara penulisan yang baik, kita bisa tanya, boleh dibantu nggak ke supervisornya? Boleh dibantu nggak untuk bisa proofread ataupun checking dari kata-kata atau email kita, MOU, dan sebagainya. Kemudian kalau ini tips yang paling penting juga, ketika teman-teman di sini tadi udah angkat tangan, yang mana yang lebih mudah untuk bisa writing ataupun lebih bisa verbal communication, yang tadi yang jawab verbal mungkin punya beberapa kesulitan untuk di writing. Definitely kalau mau tulisannya bagus, kita harus lebih sering baca. Karena ketika kita sering membaca, itu akan ada vocabulary yang masuk, tipikal tulisan yang masuk, jadi kita udah punya referensi lebih banyak. Nah, all good writing begins with terrible first efforts. You need to start somewhere. Jadi untuk teman-teman yang mulai struggling menulis, itu teman-teman jangan takut. Definitely teman-teman bisa start now untuk bisa mulai menulis. Nah, ini ada sedikit quiz mungkin teman-teman. Ini kita bisa mulai sekarang, Feli, ataupun mau Q&A dulu? Mungkin bisa quiz dulu aja, Mbak. Oke. Nah, ini kita ada sedikit pertanyaan ya untuk teman-teman bisa mulai menerapkan apa yang tadi udah dipelajarin. Nah, coba teman-teman ketik, ini karena di chat box aja, teman-teman coba ketik bagaimana teman-teman mau invite a company's client for a meeting. Ini yang paling simple, teman-teman boleh saya kasih waktu 2 menit untuk teman-teman bisa drafting, nanti kita bisa review sama-sama. Anything, teman-teman, dicoba aja. Kayak kasih waktu 2 menit ya, Vel. Oke. Oke, Mbak, siap. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, anything. Kita pengen belajar ini sih, lebih ke tone-nya, ke konsepnya, konten itu aja. Nggak apa-apa kalau untuk yang nggak bisa enter, ditulis aja seadanya dulu, nanti kita bisa review bareng-bareng. Ini Feli boleh ikutan ya, Vira dan lain sebagainya, dan teman-teman yang lain boleh ikutan juga. Boleh, siapa mungkin yang mau coba? Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya mau mengabarkan bahwa besok siang akan diadakan meeting untuk membahas rencana kerja bersama. Oke, terima kasih.
Good morning, Mr. or Mrs. Are you willing to take the time to attend our meeting this afternoon? Oke. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya hari ini yang akan ada dapat apa ya, e-voucher ya tadi ya. Dari CDC Visipol sama dari Bright Edson kita ada career prep untuk teman-teman. Jadi boleh, teman-teman boleh story, ataupun boleh jawab-jawab pertanyaan. Oke, ini ada. Persembahan saya tulis, seperti yang telah kita akan ada pertemuan untuk diskusi lanjutan. Pertemuan tersebut akan dilakukan di Zoom meeting. Link Zoom meeting akan menyusul beberapa jam sebelum pertemuan. Oke. Nah, teman-teman, basically kalau saya lihat ini ya, dari 3 jawaban dari teman-teman, ini sebenarnya semuanya oke. Teman-teman sudah mulai get the hang of it, dalam artian teman-teman udah mulai kayak oke, diawali dengan greeting yang sopan, oke, selamat siang, good morning, ataupun greetings yang lain. Nah, kalau untuk Feli jangan lupa untuk huruf besar, huruf kecil, misalnya Bapak Ibu siapa, kemudian saya mau mengabarkan bahwa besok siang jam berapa, nah itu akan diadakan meeting bersama, terima kasih. Itu cukup simple. Hanya perlu ditambahkan sedikit informasi yang full pictures yang tadi yang kita udah bahas untuk Kelly. Kemudian yang untuk Yaya, are you willing to take the time to attend our meeting this afternoon? Jangan lupa, Yaya juga kasih nama yang proper, kemudian dikasih details. Details dalam artian meetingnya tentang apa, kemudian this afternoon itu jam berapa. Itu untuk ya. Kemudian untuk sulis, oke, selamat siang. Saya sulis. Ini boleh udah panjang, mungkin di awal di chat dulu ya. Kalau ini kan through WhatsApp. Kalau yang disulis ini lebih ke email message. Jadi kalau di WhatsApp tuh memang biasanya nggak terlalu panjang, tapi kalau misalnya mereka berkomunikasinya full lewat WhatsApp, boleh. Yang punya sulis ini sudah lumayan lengkap. Kemudian yang di bawah, oke, hello, sir, we would like to invite you. Oke, Rizky, yang punya Rizky ini oke. Hello-nya sekali aja boleh. Kemudian di bawah, kalau misalnya nggak boleh dikasih kalimat, kalau misalnya nggak available, boleh suggest new dates and time. Itu juga boleh. Kemudian yang Alvina, selamat siang. Dengan ini perusahaan memberitahu bahwa rekan-rekan bahwasanya berdatang pertemuan penting mengenai kerjasama antar perusahaan. Oke, Alvina, ini kalau Alvina ini WhatsApp-nya lebih ke blasting. Jadi bahasanya lebih ke apa ya? Kita blast ke banyak orang. Lebih kalau misalnya ada personal touch dikit, Alvina boleh ya, lebih ke personal touch. Selamat siang siapa, dengan ini perusahaan XXX memberitahu pada ibu atau bapak bahwa tanggal berapa. Nah itu bedanya. Kalau yang Alvina ini udah oke, tinggal tambah personal touch. Nah ini Citra, oke, selamat siang Komisioner Muda. Kita akan ada evaluasi presentasi penjualan sistem Excel hari ini di ruang Torres. Oke, terima kasih. Boleh ditambah juga sesuatu yang personal ya Citra ya. Oke, ini banyak banget yang isi. Kita masih ada 2 quiz lagi ya teman-teman. Oke, saya bacakan 2 yang terakhir dari Muhammad. Selamat siang rekan-rekan konsultan. Semoga sehat selalu. Kita udah memasuki 2 bulan masa kerja kinerja yang luar biasa. Sebagaimana timeline yang sudah dijadwalkan, tiap akhir bulan kita akan melaksanakan evaluasi dari perjalanan proyek kita. Pertemuan evaluasi tersebut akan diadakan pada Jumat 18 Juli. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, ini oke. Untuk Muhammad Rida bisa ditambahkan untuk konfirmasinya. Apakah bisa attending atau enggak. Kalau untuk Isnani, oke, good morning Miss Nisa. I'm Isnani from we would like to invite you for a meeting this Wednesday at 2 p.m. Is it okay? But if you have an open option for the other day to hold the meeting, we'd love to hear it. Oke, Isnani udah ada additional apa ya, sudah ada alternatifnya. Kalau misalnya nggak bisa, itu udah oke. Untuk simpelnya, untuk mulai start WhatsApp, teman-teman udah oke ya, udah tahu kurang lebih bahasanya profesional ataupun bahasa ya, isinya apa aja, itu kurang lebih teman-teman udah tahu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari sini?
Dari yang kuis pertama, nggak ada ya teman-teman, udah banyak banget ini, udah banyak referensi. Oke, yang kedua, ini yang banyak juga teman-teman ambigu ketika menulis email, ketika membuka email. Itu di sini ada cerita. Oke, let's say big boss-nya Doctor Strange, sales manager-nya Black Widow, sales support-nya Scarlet Witch, kemudian sales team-nya Groot. Nah, ini ceritanya teman-teman minta approval dari manager tentang diskon rate untuk klien yang teman-teman dapat. Ini let's say teman-teman ada di divisi sales. Siapa yang diletakkan di email recipient? Ayo, tunya siapa, sisinya siapa, bisnisnya siapa. Boleh ada, boleh enggak. Kira-kira siapa teman-teman? Ingat ya, ini teman-teman, you want to ask for approval from your manager terkait discounted rate. Kira-kira siapa? Ke big boss, ke sales manager, ke sales support, apa sales team? Oke, Citra to sales manager. Ada lagi nggak? Ada opini yang lain nggak? Oke, Rizky bilang to sales manager, sisi sales support, sales team. Ada lagi? Dua lagi mungkin? Atau tiga lagi boleh. Oke, Atna sisi sales support, di sisi sales team, tunya ke siapa Ana? Atna. Tunya ke siapa? Oke, tunya sales manager. Ada lagi satu, tuh sales manager, sisi sales support, di sisi sales team. Oke, ada lagi? Ini semuanya masih baik-baik ya. Kadang-kadang ada loh yang di sisinya ke big boss. Itu kayak reporting gitu. Kayak kita mau report, oke, kita punya klien udah ada discounted rate. Well, teman-teman, untuk pertanyaan yang ini sebenarnya nggak tergantung sikonnya ya, tergantung itu perusahaannya sebesar apa, kemudian tim salesnya itu seperti apa, apakah perusahaan itu mau kalau misalnya di sisi atau bagaimana, itu sebenarnya kembali ke perusahaan. Tapi kalau misalnya saya pribadi, ketika kita mau ask for approval from manager, saya akan to sales manager. Itu, that's it. Karena kalau misalnya sales support, mungkin dia nggak punya decision making untuk bisa approve discounted rate-nya, apalagi sales team. Nah, itu kayaknya kalau saya pribadi, saya sama-sama Citra tadi, to sales manager aja. Tapi ketika di suatu perusahaan itu, mungkin sales manager bilang, untuk semuanya, untuk klien dan lain sebagainya, kita harus, tim semua sales team harus tahu. Itu teman-teman bisa sisi ke sales team. Tapi ketika nggak ada peraturan seperti itu, kayaknya ke sales manager aja cukup. Nah, ini trikinya ya teman-teman. Jadi sisi dan bisisi itu nggak harus diisi. Jadi tunya siapa? Kalau misalnya kita ada, misalnya kita ada masalah, kita butuh sales support. Itu jadi lebih ke tunya sales support, kemudian sisinya sales manager. Seperti itu. Tapi definitely teman-teman mungkin at some point akan familiar ya dengan memakai kayak tuh sisi dan bisisi ini. Oke, yang terakhir mungkin kita ada yang lebih resmi, yang lebih formal, gimana cara send email reminder untuk kolega teman-teman untuk jangan lupa bawa brosur atau bawa name card untuk pergi ke networking events. Boleh di chat box lagi ya teman-teman ya. 2 menit? Oke, 2 menit.
1 menit lagi, boleh ya, teman-teman. Oke, ini yang dari Rizky. Ini bagus nih, halo Dan. Hope you're doing well. Saya mau remind kamu untuk bisa bring your brochures, your name card for the networking events tonight. Terus ditambahin nih, let's have fun there. See you. Saya rasa yang dari Rizky Demas ini sangat personal dan ini apa ya? Ketika kita baca ini kita merasa kayak oke. Saya di-remind oleh teman saya dan kita nanti bakal have fun bareng di networking events. It's good, Demas. Kemudian kalau yang dari Sulistiono, okay, dear teams, thank you for your hard work. As we mentioned earlier this week, we had a networking event tonight, but you bring our company perspective for the event, I really appreciate. Ini juga bagus, di belakang ada kata-kata I really appreciate, thank you for your hard work. Jadi banyak kata-kata apa ya kalau kita bilang ada flowery words di sini. Mungkin untuk teman-teman ketika kita bilang as we mentioned earlier this week, kalau misalnya itu nggak harus kayak teman-teman masih merasa kayak oke, jangan lupa ya bahwa ini dibuat light juga nggak apa-apa karena perkataan seperti as we mentioned earlier this week itu kayak kita mau mengingatkan bahwa jangan lupa ya kayak gitu. Kalau misalnya yang Demas tadi kan lebih light ya. Kalau ini mungkin lebih emphasize, kamu jangan lupa ya untuk bawanya. Itu yang dari Sulistyo. Kemudian dari Alvina, oke, selamat siang bagi kolega perusahaan. Diharapkan untuk membawa brosur perusahaan dan kartu namanya untuk menghadiri acara malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Boleh untuk Alvina, jangan lupa untuk bisa dikasih ini ya, tutup closing, kemudian apa dari sincerely atau thank you atau apa di bawahnya, kemudian dan namanya juga karena ini di email. Oke, kayaknya teman-teman udah bagus untuk email, untuk bisa WhatsApp, untuk bisa kalau di email sifatnya lebih formal. Nah, teman-teman ada pertanyaan ya, tapi kurang lebih teman-teman udah bisa dapat ya, kurang lebih kalau menulis written communication itu seperti apa. Teman-teman kalau ada pertanyaan, feel free to connect with me, bisa di Instagram atau teman-teman ataupun di LinkedIn. Teman-teman bisa pakai hashtag juga Flow Career Prep untuk bisa tahu banyak career insight ataupun internship insight dan banyak tips career prep juga di sana. Teman-teman feel free to connect dan thank you teman-teman. Semoga sesi hari ini useful ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak Mbak Flo atas materi yang udah disampaikan tadi dan sangat insightful ya teman-teman. Ternyata itu menulis itu adalah sebuah komunikasi dan semua ada porsinya sendiri-sendiri melalui WhatsApp atau melalui email dan ternyata itu ada caranya sendiri-sendiri dan caranya itu berbeda gitu ya teman-teman. Nah, untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Mbak Flo, mungkin bisa bertanya langsung, boleh on mic atau mau menanyakan lewat kolom chat, silakan untuk teman-teman yang mau tanya-tanya soal gimana sih cara mengirimkan atau tentang menulis seputar kepenulisan. Gitu teman-teman, silahkan yang mau mengajukan pertanyaan. Oke, ini ada dari Rizky Demas. Apakah mau on mic ataukah saya bacakan saja ini? Halo Kak, apakah prefer on mic atau dibaca aja? Oke, boleh dibacakan aja. Boleh on mic aja maksudnya. Saya ada beberapa pertanyaan, maaf atas kalau banyak. Pertama tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya
basicnya kalau misalnya kita sudah melakukan semua yang tadi dikatakan sama Mbak Flor, sebenarnya kita akan aman-aman saja seperti itu. Harusnya bisa merasa terhormati, kemudian juga pesannya tersampaikan dengan baik karena memang sudah diformat dan baik gitu. Tapi saya sendiri kan seorang mahasiswa, mungkin juga bekerja ketika bersama dosen seperti itu, ada perbedaan umur dan perbedaan generasi, maaf kalau stereotype, tapi kadang informasinya tuh beda cara memberikannya. Terus habis itu saya kan juga dari Jawa, yang mana kental sekali sopan santunnya. Jadi saya sering merasa bersalah dan memang banyak demand juga dari sekitar untuk sangat menghormati orang tua seperti itu. Kira-kira selain dari yang Mbak tadi sudah sampaikan, apakah ada saran tersendiri bagi kami Gen Z untuk bisa menghubungi apa ya orang-orang yang lebih tua daripada kita, khususnya misalnya yang boomer dengan lebih baik? Kemudian pertanyaan kedua menyambung pertanyaan tersebut, saya pernah kejadian di mana kayak saya sudah bertanya, saya yakin saya sudah mengimplementasikan written communication dengan mencoba dengan terbaik seperti itu, memberikan semuanya dengan segera jelas seperti itu. Saya misal bertanya, intinya adalah saya bertanya, apakah saya akan menggunakan ruang A atau ruang B, tapi dijawabnya malah iya. Dan kan saya bingung, ini gimana? Padahal kan tadi kan saya paham bahwa mereka memiliki atasan atau dosen memiliki waktu yang sangat terbatas, sehingga saya sangat menghargai hal tersebut. Kalau saya bertanya lagi, saya takutnya tidak sopan. Nah, kira-kira itu salah saya atau miskomunikasi atau memang di luar kontrol saya seperti itu. Jadi kan saya sering overthinking, apalagi kalau nggak dibales seperti itu, Mbak. Terus habis itu yang terakhir, saya tertarik untuk bisa magang di luar negeri. Tadi kan Mbak sudah bilang bahwa saya menggunakan kata flowery seperti itu. Dan itu adalah seperti budaya orang Indonesia sebenarnya. Nah, kira-kira kalau di luar negeri sana ada nggak sih written communication yang kalau bisa kita hindari atau jangan digunakan terlalu banyak, misalnya tadi flowery word atau tidak straightforward. Sebenarnya kan tadi udah lumayan straightforward, tapi kalau di luar misalnya kayak lebih straightforward lagi gitu misalnya. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih tes ilmunya. Oke, Demas, thank you ya. Ini interesting question, a very good questions, Demas. Jadi yang pertama, memang kadang-kadang tricky sekali ketika di dalam perusahaan itu ada banyak rentang usia ya. Jadi teman-teman ketika mengirim WhatsApp terutama ataupun email, itu biasanya kalau kita dapati dari teman-teman yang masih pelajar ataupun yang masih muda, itu biasanya dalam tanda kutip kurang formal. Memang nggak semua ya. Itu kadang-kadang di WhatsApp banyak emo ataupun banyak short form yang teman-teman dari senior itu nggak ngerti ataupun ada singkatan-singkatan yang nggak ngerti. Nah, kalau misalnya untuk memberikan informasi ataupun pesan ke teman-teman yang udah senior, saya akan rekomen itu dihindari. Jadi misalnya kalau kita sering ke short form ke teman-teman kita ataupun kata-kata bahasa yang gaul, itu memang nggak semua dari teman-teman yang senior tuh ngerti gitu. Padahal menurut kita kayak bahasa kita sehari-hari ya, tapi ternyata orang-orang tuh nggak ngerti ini apaan sih. Ya, terus ini singkatan-singkatan ini apa. Kemudian itu dihindari satu kalau untuk yang senior. Kemudian yang kedua, kalau misalnya itu memang via email ataupun via apa yang lebih profesional di dalam kantor, itu pastikan teman-teman memang give a full message. Kadang-kadang yang sering saya dapati ketika saya dapat email dari teman-teman yang masih sekolah, itu mereka mengirim email seperti mengirim pesan singkat di WhatsApp ataupun di Line ataupun Telegram dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin kalau untuk teman-teman yang senior di dalam perusahaan, mereka nggak familiar dengan itu karena sifatnya kesannya, nah ini kok nggak formal sekali ya kayak gitu. Itu satu untuk yang perbedaan usia. Kemudian yang kedua, ketika ada miskomunikasi, kita nggak bisa bilang mana yang salah, mana yang benar, karena mungkin waktu itu dari Demas yang ngetiknya mungkin salah, ataupun dari pembaca yang bacanya salah. Karena kan ketika kita bacanya cepat, mungkin kita akan miss beberapa poin. Sometimes it happens. Jadi kalau dibilang siapa yang salah itu nggak tahu deh Mas. Tapi kalau misalnya kamu perlu tanya lagi, then go ahead. Ataupun di bawah itu biasanya kita kasih spasi, kemudian kita tanya, apakah saya bisa booking
yang ruangan A ataupun yang B itu bisa di bawah kayak diberikan spasi sedikit untuk highlight. Itu juga memungkinkan karena kadang-kadang memang ketika kita mengirim pesan balasannya nggak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Itu masih mending itu Demas kamu di reply. Ada yang cuma di read doang, ya kan? Demas. Jadi itu memang ada dari yang tricky dari written communication. Tapi seandainya kamu belum mendapatkan jawaban yang kamu inginkan, meskipun kamu udah berusaha dengan sangat baik di written communication, definitely Demas tanya aja nggak apa-apa. Oke Bu, saya mau konfirmasi lagi ya. Jadi Ibu lebih prefer saya pakai ruangan A atau yang B gitu. Itu yang kedua, bisa di-reconfirm. Kemudian yang ketiga, untuk written communication di luar negeri, basically mirip-mirip ya kalau yang di luar negeri dan di sini. Hanya bahasanya yang lebih beda. Kalau misalnya kita di written communication di luar negeri sama yang bahasa yang verbal communication itu lebih beda. Usage-nya itu beda, kayak diksinya, vocab-nya, kemudian kayak tadi contoh yang beli pertama. Kayak misalnya kita yang Demas tadi udah hadir nggak ya waktu di depan ya, yang waktu ada contoh I want you to submit atau I want you to finish the report by today, sama kata-kata misalnya would you be able to finish your report by today. Nah itu kan sebenarnya intinya sama tapi kata-katanya beda. Kalau misalnya dari Demas yang perlu hanya diksinya aja, mungkin dari situ aja. Tapi kalau misalnya dari konten dan di luar negeri itu mereka banyak banget pakai greetings. Misalnya kayak good morning dan lain sebagainya, meskipun kita juga di sini pakai, dan juga kata-kata penutup apa sincerely ataupun yours apa faithfully atau apa. Nah itu mereka banyak banget pakai kata-kata penghubung. Dan juga di tulisan itu banyak misalnya kayak in addition, moreover, furthermore, atau apa, banyak banget itu diksi. Cuma itu aja sih Demas bedanya. Yang perlu diperbanyak aja kata-katanya. Apakah menjawab, Demas? Kalau Kak menjawab, Kak, terima kasih. Oke, thank you. Oke, selanjutnya kita move ke penanya berikutnya. Tadi ada yang angkat tangan, Kak Sulistiono, mungkin bisa on mic aja untuk tanya ke Kak Flo-nya. Halo Kak, makasih banyak atas kesempatannya dan udah meluangkan waktunya buat isi sesi hari ini. Insightful banget Kak sesinya. Aku pengen nanya beberapa pertanyaan, ada 3. Yang pertama ini mungkin agak kurang related sama materi hari ini, tapi berguna juga, terutama kan ini tentang internship preparation. Nah, kan ada beberapa langkah buat landing internship job. Salah satunya itu cold email ke perusahaan tersebut. Nah, kira-kira ada gak sih Kak kayak tips and trick buat landing a job for internship tapi via cold email ke perusahaan tersebut? Yang pertama. Yang kedua itu mungkin di beberapa perusahaan itu nggak punya kayak culture gimana setiap individual di perusahaan tersebut ada kayak working norms, kayak mereka ngasih tahu nih kalau kita weekend nggak bisa dihubungin, terus kalau working hour itu setelah working hour kita nggak bisa dihubungin, nah kayak gitu kan setiap perusahaan nggak punya hal semacam seperti itu. Nah gimana sih kita bisa memberikan pengertian ataupun pemahaman ke teammates kita nanti ataupun kolega kita di perusahaan kita magang nanti itu kalau kita itu kalau weekend nggak bisa dihubungin bakal lost contact banget. Dan yang ketiga itu saya kayak bergabung di suatu organisasi dan managing stakeholder, dan ada beberapa stakeholder yang susah banget di follow up gitu. Kita udah ngasih pesan dan ada CTA, clear CTA, tapi setelah beberapa follow up mereka tidak melakukan CTA yang kita minta. Itu gimana cara agar biar apa ya goals juga, karena kita itu target oriented gitu, jadi biar kedua belah pihak bisa apa ya punya komunikasi yang lanjut gitu hingga nanti. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke, thank you Sulis. Ini juga wonderful questions ya dari Sulis. Jadi yang pertama, cold email tips untuk landing internship. Kalau saya cari internship ketika saya students, mungkin daripada cold email ya, Sulis, saya akan go direct personal ke
professionals yang ada di LinkedIn. Karena kan teman-teman profesional semuanya rata-rata ada di LinkedIn, dan di LinkedIn itu kita boleh banget sending kayak mau cold email, mau personal email yang ke mereka untuk tanyakan internship. Saya lebih baik daripada cold email ke corporate-nya, saya lebih baik ke personal. Saya cari HR-nya siapa, kemudian saya akan kontak LinkedIn-nya, ataupun kalau saya punya email dari HR itu, saya bolehlah mengirimkan email. Tapi LinkedIn is one of the ways, the easiest untuk bisa get connected them. Tipsnya satu, be personal, dalam artian kamu tidak mengirimkan 100 cold email dengan pesan yang sama ke 100 company atau ke 100 HR. Karena kalau misalnya kita mendapatkan cold email seperti itu, saya berkaca dari sisi HR, ini anak ngirim ini udah mungkin ke 100 company atau ke 200 company, kita nggak akan merasa spesial. Jadi kita nggak merasa adanya bonding dengan si pengirim satu itu. Jadi be personal dan be personalized. Kemudian yang kedua, di cold email itu, di email ataupun pesan yang akan dikirimkan, itu pastikan sudah cover brief information tentang kamu. Jadi misalnya kamu coba reach out dulu, dalam artian Sulis ini strength-nya di mana, ataupun Sulis ini kenapa kok bisa bagus ataupun useful ke company-nya ketika kamu gabung ke perusahaan tersebut. Jadi mungkin hanya di 2 paragraf, tapi kamu bisa cover all those things gitu. Nggak usah terlalu panjang, karena ini baru pertama kali karena cold email, tapi brief aja, cerita, saya Sulis, saya gini, saya mungkin tertarik dengan perusahaan, alasannya apa, kemudian a brief about you, itu cukup. Tapi be personalized, be personal. Karena setiap company dan HR itu beda. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kamu nggak available untuk weekend, kalau untuk certain weekends, itu kamu bisa kasih informasi. Misalnya, hai, di hari Kamis ya, let's say. Misalnya kamu company itu sering ada tugas ketika weekend, karena ada beberapa saya tahu untuk company itu ketika Sabtu mereka masih masuk, dan juga bahkan ada beberapa yang sampai Minggu ataupun Sabtu mereka juga ada kerja. Nah itu kalau misalnya just in case di certain weekend aja untuk Sulis, kamu bisa info ke tim bahwa let's say hari Kamis, teman-teman di kolega ini, kamu weekend ini bakal unavailable. Jadi kalau misalnya ada project yang bisa kamu kerjakan in advance ataupun perlu dari Sulis, itu bisa let you know maksimum Kamis, karena kamu akan deliver all those things di Jumat. Seperti itu. Jadi mereka tahu kurang lebih kamu nggak available on the weekends. Tapi kalau misalnya Sulis berbicara kalau misalnya di setiap weekends ataupun di setiap office hour kamu nggak available, dan nggak ada understanding yang bisa dibuat di sini, karena itu company rules. Di company rules-nya itu biasanya kamu ngelihat supervisor ataupun atasan dari Sulis sendiri, apakah mereka punya core budaya di mana weekend itu off totally, off work itu off totally. Budayanya seperti itu enggak? Karena ada beberapa yang mereka tuh nggak boleh pulang kalau misalnya supervisornya belum pulang, ataupun di weekend mereka bekas siap-siap untuk kerja atau di reach out, itu ada yang seperti itu. Nah kalau misalnya dari deep understanding tentang ini, kayaknya lebih baik ini we are talking more about corporate culture, bukan tentang written communication seperti itu. Kemudian yang ketiga, following up issue. Di message pertama nggak dibalas, di message kedua nggak dibalas. Dan try another ways of communication, Sulis. Kamu bisa drop a call, maybe. Karena untuk teman-teman kita punya database juga yang kita follow up, ada yang prefer di call, ada yang prefer di message secara tertulis. Nah itu, kalau misalnya boleh just a short call, kita ada kirim pesan kemarin untuk kamu mengisi survei dan lain sebagainya, boleh nggak kita bla 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 bla. Nah itu
Kalau misalnya memang dari written communication kamu sudah follow up mungkin 2-3 kali nggak ada jawaban, satu, it's either nggak nyampe, atau yang kedua mereka nggak mau isi survei, ataupun yang ketiga mereka memang lupa. Jadi just ingatkan aja via kok. Itu sih tulis dari saya. Udah menjawab? Oke, Kak, sudah. Makasih banyak. Okay, thank you. Oke. Untuk penanya selanjutnya ini ada Kak Citra Widya. Apakah mau on mic atau saya bacakan aja ini? Boleh, saya on mic aja. Oke, silahkan. Iya, terima kasih kesempatannya. Kak Flo, saya mau tanya. Jadi ketika ada sebuah balasan di email yang sudah kita kirim, tapi balasannya itu bersifat menanyakan kembali hal yang perlu kita jelaskan secara detail. Nah, tetapi responden tidak meninggalkan kontak person berupa nomor HP atau WA yang bisa by call seperti itu. Apakah sebaiknya yang kita lakukan meminta WA terlebih dahulu atau langsung attach dokumen atau justru menjelaskan itu di isi emailnya? Terima kasih. Biasanya kalau yang di pertama, kamu kan intinya pengen email sesuatu yang banyak isinya gitu kan? Betul. Ya kan? Oke. Di awal kalau misalnya ini first conversation, biasanya kita kasih option. Misalnya, oke, kita akan menjelaskan ini, kamu prefer di email dengan segala isinya atau via WhatsApp atau bagaimana? Kalau misalnya itu memang first time conversation. Tapi kalau misalnya kamu misalnya sudah ketemu dengan kliennya dan mereka bakal tahu bahwa kamu akan memberikan penjelasan yang detail. Nah, itu mereka udah tahu, mereka expecting, nggak apa-apa, semuanya melalui email nggak apa-apa. Tapi di bawah akan baik ketika kamu ada juga beberapa tulisan, misalnya kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa dikontak via WhatsApp juga untuk bisa info lebih lanjut. Itu that would be nice kalau misalnya ada special note seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Thank you. Oke, apakah teman-teman yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Masih boleh bertanya ini, karena ini nanti kalau ada 2 penanya terbaik akan dapat imani nih teman-teman. Dan bisa mendapatkan ilmu, mumpung ada Kak Flo. Oh, ini ada lagi dari Demas nih Kak. Is there such as thing as terlalu sopan? Yes, tapi ini sangat subjektif deh Mas. Karena for some people kamu bisa menjadi terlalu sopan, for some people kamu menjadi kurang sopan. Jadi yes, there is such things. Itu sangat-sangat ini sangat-sangat apa itu tergantung siapa yang membaca. Tapi yes, there is. Karena sometimes kamu mungkin kirim ke email ke aku bilang, wah anak ini sopan banget ya, terlalu sopan. Tapi kamu kirim pesan yang sama ke Feli bilang, kayaknya kok kurang sopan ya anak ini ya, kayak gitu. It's very, very subjective. Oke, mungkin habis ini saya yang mau tanya nih, Kak. Ya, boleh. Kalau ini nih, mengirimkan email ke dosen atau entah ke siapa, dan ketika kita tidak mendapatkan balasan dari orang yang kita kirim, sebaiknya kita melakukan follow up lagi itu setelah berapa lama ya, Kak? Depending on how urgent kasusnya, tapi biasanya kalau itu nggak urgent, itu kita follow up dalam waktu 3 hari. Kalau misalnya dalam 3 hari nggak ada email lagi, call them. Oke. Ini apakah ada teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan lagi? Ataukah sudah? Oh ya, silahkan Kak Frans, silahkan on mic. Halo, Frans.
Nggak ada suaranya ya. Halo, terdengar? Sudah terdengar, Kak. Oh iya, ya makasih Kak. Ini mau nanya, saya mau nanya, kalau untuk menyapa di dalam surat email itu, apakah harus dengan hormat atau adakah ada yang lain ya Kak ya, untuk menyapa kalau di apa kan surat email kan ada juga yang menyapa kan Your Excellency, Dear. Nah ini gimana kira-kira Kak kalau di dalam bahasa Indonesia menyuratnya apakah dengan hormat atau bagaimana ya Kak? Terima Itu kasih. biasanya, thank you Franz, a good question. Itu biasanya tergantung corporate-nya dan tergantung itu ditujukan ke siapa. Ada yang memulai dengan sapaan greetings, misalnya selamat siang, itu ada. Atau ada yang kalau di bahasa Inggris kita juga bilangnya misalnya hello atau hi atau dear, ataupun di bahasa Indonesia ada yang terhormat kepada siapa. Nah, itu simpelnya tergantung yang dituju. Kalau yang sangat formal, kamu memberikan email ke institusi pendidikan ataupun ke institusi, itu biasanya yang terhormat siapa. Tapi kalau itu internal message di dalam company, itu simple aja, misalnya oke, hi Nuri, oke, hello Alvina, atau dear Bakti, gitu. Itu bisa. Nggak masalah, itu banyak dipakai kalau kita lihat kalau untuk di office-office yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang ini semakin banyak kita dapati kalau semua metode communication-nya juga dalam bahasa Inggris. Di mix lah paling enggak gitu. Oke Kak. Nah terus kalau dalam korespondensi email ini apakah sama juga yang kayak manual ya? Kayak manual ada alamatnya di kopnya ya, di atasnya itu, terus ada sapaannya, terus kalimat pembuka, isinya dan penutupnya penutupnya itu kan biasanya kan nama kita ya, nama kita yang menulis kan. Nah itu kalau di Inggris kan bisa best regard ya. Kalau di Indonesia ini kadang saya juga bingung apakah dengan hormat lagi atau gimana gitu Kak. Ya terima kasih. Biasanya terima kasih, ada yang bilang terima kasih, nulis terima kasih atau hormat kami, hormat saya, itu bisa. Kemudian biasanya nggak selengkap ada yang ada di surat kalau di email. Jadi yang di atas tuh mungkin yang terhormat siapa, di mana. Tapi kalau misalnya untuk di surat kan kita harus sekomplit mungkin ya, selengkap mungkin dengan jawaban dengan lokasi yang kita tuju. Tapi kalau di email, apalagi itu email yang sudah back and forth berulang kali korespondensi, itu nggak perlu. Kalau udah lebih dari sekali korespondensi, yang terhormat siapa, atau selamat siang ibu, atau yang terhormat cuma gitu aja, nggak pakai yang terlalu detail, yang sangat formal gitu, enggak. Oke, satu terakhir Kak, nih satu Kak. Boleh. Nah, ini kan saya kan gini ya, saya pernah menemukan nih ya surat dari kakak saya kan ya, dia kan kerja di boleh sebut nggak Kak ya? Dia di IOM, International Organization for Migration ya kan. Nah, terus saya lihat nih tulisannya, kok balasannya gimana Kak? Ini ya, kok ini nggak bisa umum ya? Kata-katanya kok spesifik ya? Nah ini gimana ya kalau misalnya kita yang terbatas bahasa Inggris kita untuk menjawab dia bahasanya bahasa dia gitu Kak? Itu gimana ya caranya kita kalau kita pakai translator kan terlalu gimana ya, terlalu umum ya gitu ya. Ini gimana ya, saya lihat, waduh ini kayaknya perlu pengalaman atau jam terbang ya gitu. Itu gimana ya kayak kira-kira kalau kita yang baru misalnya maksudnya under training atau gimana, ini gimana kira-kira Kak ya gitu Kak. Makasih Kak. Ini mostly dari segi language atau dari segi terms-nya? Sorry Kak, maaf, dari language apa tadi? Mostly dari segi language-nya, yang misalnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun, bahasa Inggris Kak. Atau dari segi terms-nya. Kadang-kadang kan ada di email itu banyak penggunaan-penggunaan, terutama dari company itu ada terms diksi-diksi yang kita nggak ngerti. Pilihan katanya ini agak jarang yang umum Kak gitu Kak.
membingungkan gitu ya. Jadi saya juga bingung, wah ini apaan ya? Saya jadi bingung gitu, kepo juga, penasaran Kak gitu Kak. Iya, Iya Kak. bener. Oke, kalau Biar terkait, terbiasa ya sama terminologinya gitu Kak. ya bener. Kalau misalnya terkait bahasa, biasanya tergantung lagi siapa yang dituju. Kalau memang si pembaca tidak bisa bahasa Indonesia, dan you have no choice. Frans harus mungkin di awal minta bantuan dari kolega ataupun dari siapapun yang bisa membantu Frans untuk bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya memang pihak yang dituju nggak bisa bahasa Indonesia, satu, no other choice. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka bisa bahasa Indonesia, it's okay untuk reply di bahasa Indonesia. Tapi kalau reply dari mereka bahasa Inggris lagi, itu berarti mereka prefer kamu bahasa Inggris. Kalau mereka dari mereka ngirim bahasa Inggris, kemudian kamu pakai bahasa Indonesia dibalas, kemudian mereka balas ke kita bahasa Indonesia, then you can go ahead dengan bahasa Indonesia. Itu terkait bahasa. Karena kita biasanya sifatnya kita mengikuti lawan bicara ataupun lawan penerima email yang kita email. Kemudian kalau mengenai terms, itu kayaknya ini dialami oleh semuanya ya Frans ya, untuk semua anak yang baru kerja. Bahkan saya pun dulu ketika saya masuk di dunia juga di internship ini akan banyak term juga, ataupun dari visa dan ini lain, itu banyak banget terms yang saya nggak ngerti. Itu ketika teman-teman udah terjun di perusahaan, paling enggak back and forth email beberapa kali atau ada di perusahaan 2-3 bulan udah familiar. Kalau itu terkait terms. Jadi nanti kan udah tahu, oh terms ini artinya ini, terms ini artinya ini. Oke Kak, berarti kita perlu jam terbang ya, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai koresponden yang relate kepada budaya organisasi atau perusahaan tersebut ya Kak ya. Ya, gitu dan ya. Setiap perusahaan ini kayaknya beda style, beda orang, beda style juga. Jadi lihat aja nanti, mengikuti aja Frans kalau kita sebagai yang korespondensi. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Thanks a lot. God bless Kak. Thank you Frans. Oke. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada dari Alvina. Seperti yang dijelaskan Kak Flo tadi, kalau pesan dan email tidak ada balasan, last option is do short call. Saat melakukan short call, apa yang harus dikatakan? Apakah pernyataan mengingatkan saja untuk validasi atau menjelaskan kembali isi pesan namun dipersingkat? Terima kasih. Okay. Thank you, Vina. Good questions. Jadi yang pertama, biasanya kita kenalan diri dulu. Oke, saya Alvina. Satu, saya konfirmasi. Udah dapat email nggak? Satu itu. Kemudian dua, misalnya dia bilang, oh belum, kenapa ya? Nah, itu kamu bisa mulai menjelaskan isi pesan. Tapi kalau dia bilang, oh sudah, nanti saya balas. Oke. Jadi ketika para orang yang diajak kita bicara bilang, oke, saya udah terima emailnya kok, tapi saya memang belum sempat lihat. Nah, itu mungkin itu sifatnya lebih mengingatkan. Tapi kalau mereka bilang, oh belum, mungkin Pak atau Bu boleh kita share di sini, mungkin saya bisa share infonya sedikit, kita cuma mohon konfirmasi aja atau kita cuma ini aja. Nah, itu boleh. Oke, terima kasih. Menjawab? Alvina udah menjawab nggak? Udah, oke. Lalu ini ada dari Citra lagi. Adakah kata-kata bahasa Inggris yang kurang sopan atau sebaiknya dihindari? Atau selama ini salah persepsi, tapi masih sering digunakan orang-orang untuk pesan melalui email? Nah, ini gimana nih Kak? Apa ya, sebentar ya, saya masih belum kepikiran ya, kata-kata bahasa Inggris yang kurang sopan. Itu tadi mungkin kayak yang tadi saya ada share itu, kayak misalnya yang di awal tadi siapa ya yang ada ngechat, misalnya perkataan, sebentar saya scroll ke chat dulu. Oh, as we mentioned before, nah itu kadang-kadang impresinya bisa positif mengingatkan atau bisa negatif dalam artian kayak kamu ini udah kita ingatkan loh berkali-kali kayak gitu, seperti itu ada yang impresi yang seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dipakai dengan nada yang mengingatkan sebenarnya nggak apa-apa, tapi tergantung yang menerima seperti apa. Itu satu kata-kata bahasa Inggris.
Kemudian apa ya? Citra, I'll get back to you ya. Karena saya masih belum kepikiran sekarang apa ya kata-kata bahasa Inggris yang kurang sopan. I'll get back to you, Citra. Kamu bisa DM Bright Internship atau DM saya di Florencia Wiono. Kalau whom it may concern itu nggak apa-apa, karena kalau misalnya dokumen ada tulisannya itu whom it may concern, itu berarti kita tujukan nggak spesifik ke satu atau dua orang aja, tapi ke semua pihak yang membaca surat itu. Itu nggak masalah sih, kalau misalnya memang surat itu ditujukan untuk kayak secara general. Misalnya kayak teman-teman ini banyak yang request recommendation letter, tapi recommendation letternya akan dipakai untuk dikirim ke beberapa perusahaan. Nah, itu biasanya dari kita, dari HR, kita akan menulis to whom it may concern. Tapi kalau misalnya Citra udah tahu, ini ke Pak siapa, ke Bu siapa, better ada namanya. Itu Citra. Oke, ini sekalian mungkin Kak yang berkaitan dengan bahasa tadi dari Demas, bagaimana opini Kak Flo tentang kata noted? Gitu. For me nggak apa-apa, well noted atau kayak noted thank you. Menurut saya nggak apa-apa, Demas. Karena sometimes ketika kita dapat email, kita akan reply dengan okay, well noted thank you, kayak itu. Oke, terima kasih Kak Flo jawabannya, dan ini mungkin akan jadi mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dari Isnani Hayati. Hai Kak, adakah saran dari Kakak untuk menghindari misinterpretasi intonasi dalam pesan tertulis antara pengirim dan penerima? Karena pengirim sudah mereview dan membaca ulang pesan, tetapi tetap terjadi miskomunikasi saat dibaca oleh penerima. Oke, very good question, Isnani. Jadi gini, ketika kita mengirim pesan dan membaca pesan, satu, kita harus memposisikan diri kita, apa ya, kalau saya biasanya, kalau pesannya itu happy, saya biasanya senyum. Dalam artian misalnya kalau kita excited, kita harus benar-benar excited ketika menulis itu. Jadi ketika kita feel seperti itu, kita feel happy atau kita feel excited, pesan kita itu secara langsung atau nggak langsung tuh akan terreflect. Oh oke, anak ini excited, anak ini happy, seperti itu. Tapi ketika udah kita mengirim pesan dan kita udah dengan nada yang nice, dengan nada yang enak untuk bisa dikirim, tapi si pembaca ternyata salah kaprah ataupun mereka membacanya mereka lagi sedih atau mereka lagi bete, ini apa sih ini anak, kayak gitu kan ada ya. Nah itu sebenarnya itu satu udah di luar kontrol kita sebagai pengirim pesan. Nah ini juga tips untuk yang pembaca pesan, put yourself in a net neutral zone ketika membaca sesuatu. Karena kadang-kadang ketika kita mengirimkan pesan yang sifatnya general, hanya reminder ataupun information ataupun instruction, tapi ketika kita sebagai pembaca itu kita moodnya nggak bagus, kita bisa salah membaca itu sebagai sesuatu kayak ini apa nih, perintah atau saya ada salah di mana atau di mana. Nah itu kalau untuk segi pembaca harus bisa sebisa mungkin mood kita apa, kita harus berada di neutral zone. Kalau sebagai pengirim pesan sebisa mungkin moodnya itu juga mengikuti tulisan yang akan kamu kirim. Itu Isna. Thank you. Oke, sepertinya cukup sekian dulu ya teman-teman Q&A-nya karena keterbatasan waktu dari kami. Di sini saya akan merangkum beberapa yang disampaikan oleh Kak Flo tadi. Ini yang pertama itu ternyata writing is not letter on paper, it's communication. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa nggak cuma komunikasi yang kita lakukan tuh nggak cuma secara verbal saja, tetapi komunikasi secara tertulis itu juga penting untuk diperhatikan, apalagi untuk melamar di entah pekerjaan atau magang ke depannya dari teman-teman.
dan ketika kita sudah di dunia pekerjaan sekaligus gitu. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam entah mengirim email, WhatsApp. Itu yang pertama itu memperhatikan penerima atau audiensnya, ask permission, lalu juga dari writing tips tadi ada kita harus be clear tentang apa yang kita tulis dan ingin kita sampaikan, dan masih banyak lagi tadi yang juga disampaikan oleh Kak Flo tadi. Juga tadi tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Di sini saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Flo karena telah memandu webinar di siang hari ini, dan juga jangan lupa teman-teman untuk mengisi link presensi dari kami supaya bisa mendapatkan record dari webinar pada siang hari ini. Nah, ini saatnya nih teman-teman. Ini mungkin Kak Flo bisa memilih 2 orang penanya terbaik untuk mendapatkan e-wallet, juga Bright Internship Giveaway. Mungkin nanti teman-teman bisa dapat setelah ini ya, setelah mengupload story atau feeds. Nah, tapi untuk e-wallet ini siapa ya Kak Flo? Kira-kira 2 orang penanya terbaik untuk mendapatkan e-wallet di siang ini. Oke, CDC boleh pilih 1 ya. Kita pilih 1, CDC pilih 1. Oke, Kak Flo. Mungkin dari Kak Flo dulu. Oke, karena tadi saya masih ada hutang 1 pertanyaan jawaban ke Citra, saya pilih Citra ya, Citra Widya Saputri, benar nggak namanya? Ya. Benar. Dan saya, siapa ya? Saya juga bingung. Mungkin bisa ke Sulistiono aja deh, Kak. Oke, congratulations. Sulis sama Citra. Oke, mungkin untuk menutup webinar pada siang hari ini kita bisa foto dulu untuk teman-teman. Silahkan on cam, yang bisa on cam, tapi yang tidak juga tidak apa-apa. Nanti jangan lupa ya kalau misalnya udah tag Bright Internship dan CDC, nanti biasanya kita akan infokan pemenang karir prep 3 orang di Instagramnya Bright Internships. Oke, Kak. Iya. Mungkin bisa dibantu dari CDC untuk foto. Oke, teman-teman semuanya, silakan bisa menyalakan videonya untuk kita foto bersama. Mulai dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Flo atas kesempatannya untuk mengisi webinar pada siang hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menghadiri webinar Internship Preparation Series pada siang hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisi link presensi dari kami, dan sampai jumpa di Internship Preparation Series berikutnya. Selamat siang. Thank you CDC, thank you teman-teman semuanya. Bye, stay safe, stay healthy.